Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah sarapan semua hari ini? Sarapannya apa saja? Pagi apa sarapan ini? Nasi sama telur. Faisal? Nasi. Lauknya? Telur. Bilqis? Semua sarapannya nasi sama telur hari ini. Oke, baik, tidak apa-apa. Yang penting sebelum memulai pembelajaran kali ini kalian sudah siap dengan cara apa? Sudah sarapan semua. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap? Siap. Waktunya hari ini apa? Matematika. Tapi sebelumnya saya ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Pemimpin, ketua kelas, disiapkan berdoa. Belajar dapat berjalan dengan lancar. Dan waktunya matematika sampai halaman berapa? Kemarin sudah sampai menulis lambang bilangan cacah sampai 100.000. Sekarang waktunya komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai 100.000. Komposisi bilangan cacah sampai 100.000. Duh, kayaknya kok kurang semangat, diem, katanya sudah sarapan tadi. Coba berdiri semua. Kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu supaya kalian semangat menjalani hari ini. Ice breathingnya apa? Seperti biasa, seperti di pagi-pagi sebelum masuk ke dalam kelas, kita lakukan tepuk anak Indonesia hebat. Ikuti instruksi Pak Haris. Sudah hafal semua kan? Sudah. Hitungan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sekali lagi, kayaknya hebatnya kurang pecah. Sekali lagi, tepuk anak Indonesia hebat. Pagi Beribadah olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan sambil duduk. Silakan dibuka buku matematikanya dan dipersiapkan alat tulisnya. Lalu sebelumnya Pak Haris ingin mengabsen terlebih dahulu. Absensi. Hari ini siapa yang nggak masuk? Hari ini masuk semua? Masuk. Bilqis, Eza, Danang, Devan, Faisal, Fadli, Gea, Habibi,
Masuk. Hidayah, Naufal, Naura, Masuk. Nia. Masuk. Alhamdulillah sehat semua, jadi bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang dekomposisi bilangan cacah sampai 100.000, ratus ribuan. Dekomposisi bilangan cacah sampai 100.000 atau ratus ribuan. Siapa di sini yang sudah pernah memegang uang 100.000 atau lebih? Siapa di sini yang angkat tangan yang sudah pernah memegang uang ratus ribuan? Ratus ribuan itu bilangannya ada berapa atau angkanya ada berapa? Ada berapa ratus ribuan? 6. Kalau uang 100.000, nolnya itu berapa? 100.000, nolnya ada berapa? Ada 5. Jadi kalau bilangannya atau angkanya itu ada 6, berarti nolnya ada 5. Di belakang ratus ribuannya itu ada 5. Contoh 100.000, nolnya ada berapa? Ada 5. Contoh lagi 700.000, nolnya ada berapa? 5. Nolnya ada 5. Ini dibaca apa? 250. Kalau seperti ini, kita akan mempelajari tentang terkait dekomposisi atau tempat bilangan. Tempat bilangan itu apa? Contoh, ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Setelah ratusan apa? Ribuan. Setelah ribuan puluh ribuan. Setelah puluh ribuan 100 ribuan. Di sini Pak Haris akan mengajarkan kalian terkait dekomposisi bilangan atau pecahan sampai 100.000. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan ratus ribuan. Tetapi di sini Pak Haris ingin kalian berpikir secara komputer. Maksudnya ini berpikir secara komputer. Contoh kalkulator. Kalkulator itu bisa membagi, bisa menjumlah, bisa mengurangi, bisa apa? Mengalihkan. Itu bagaimana toh? Karena itu dilakukan oleh sistem yang dinamakan komputasional, sistem berpikir secara komputer. Di sini Pak Haris ada asah otak berpikir secara komputasi atau computational thinking, berpikir secara komputer. Berarti dipikir paham nggak?
Contoh kalkulator tadi bisa membaca itu puluhan, satuan, bahkan ratusan, bahkan sampai mungkin miliaran. Mungkin gitu. Kalau kalkulatornya sudah besar, bukan kalkulator yang kecil itu. Kalau kalkulatornya sudah besar, mungkin sampai miliaran. Kembali, asal otak berpikir secara komputasi atau computational thinking. Apa sih computational thinking? Secara garis besar, computational thinking adalah berpikir secara komputer. Jadi harus cepat, harus menggunakan sistem, harus menggunakan rumus, harus menggunakan apa ya? Pokoknya sing bisa itu membuat aplikasi tersebut bisa berjalan dengan lancar, bisa menggunakan kode-kode atau coding. Secara garis besar computational thinking adalah berpikir secara komputer. Nah, ini apa itu berpikir komputasi atau computational thinking? Apa hubungannya dengan dekomposisi ini? Seperti Pak Haris bilang tadi, berpikir secara komputer disampingkan dengan dekomposisi bilangan cacah. Itu contoh ada di kalkulator. Kalkulator itu bisa membaca itu puluhan, itu ribuan, itu ratusan. Oh, itu penempatannya di satuan, itu penempatannya di puluhan, seperti itu. Berpikir komputasi atau computational thinking adalah proses menguraikan masalah yang rumit menjadi komponen yang lebih sederhana. Merumuskan rencana dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasi. Depan, coba dibacakan. Itu apa kan? Berpikir komputasi apa? Yang keras. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Berpikir komputasi atau computational thinking itu apa Pak? Itu loh, proses apa? Tepuk tangan. Nah, berpikir komputasi, proses menguraikan masalah yang rumit. Contoh di dekomposisi ini, bagi yang tidak tahu, untuk menjumlahkan atau mengurangi atau mengalihkan atau membagi, berpikir secara komputasional itu contoh 250.000 ini. Kalau mau dikurangi 75.000, 75.000, penempatannya harus sesuai. Ini sebagai contoh dasar saja. Berpikir secara komputasi atau berpikir secara komputer itu pasti dengan ini. Dengan apa? Menyesuaikan tempatnya masing-masing. Elemen berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi, terkait kalau di matematika pada pembelajaran pada bilangan dekomposisi, bilangan cacah itu ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Dekomposisi memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah dikelola. Yang kedua, pengenalan pola, pattern recognition, mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Pada pembelajaran dekomposisi, mengidentifikasi pola atau kesamaan ini yang disamakan. Satuan, puluhan, ratusan, sama ini satuan, puluhan, ratusan,
dan seterusnya. Sampai sini paham? Coba Eza dekomposisi dibaca saja. Komposisi Yang keras. memecah masalah besar menjadi masalah kecil yang lebih mudah dikelola. Yang lainnya, Naura coba. Memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil yang lebih mudah dikelola. Ya. Dekomposisi memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah dikelola. Pengenalan pola, pattern. Coba Nia, yang pengenalan pola dibaca. Nah, seperti itu tadi. Abstraksi. Sekarang abstraksi. Habibie, coba dibaca. Yang abstraksi B. Memutuskan pada informasi penting dan memberikan detail yang tidak relevan. Abstraksi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu ngambang. Abstrak itu seperti halnya abstraksi, ngambang, terus tidak terlihat, terus apa namanya? Rada ngawur atau sulit dipahami. Abstraksi itu ngambang, tidak terlihat, sulit dipahami. Mungkin yang lainnya. Abstraksi memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Abaikanlah yang kalian sudah tahu. Contoh, masa kalian tidak tahu bahwa di belakang sendiri itu satuan? Kalau memang itu sudah tahu, sinkronose mergane atau karena itu kalian sudah bisa atau sudah hafal di luar otak. Tinggal kalian mencari yang kalian anggap itu sulit kalian pahami. Contoh, 75.000. Pak Haris langsung bertanya, 5 tempatnya di apa? Pasti kan kalian masih berpikir singguri satuan, depannya itu puluhan, depannya ratusan. Mungkin ada sebagian anak yang seperti itu, mungkin, ya kan? Tetapi Pak Haris berharap semuanya sudah bisa. Sudah. Yang terakhir tentang elemen pada berpikir komputasional, Bilqis. Yang terakhir dibaca, Kis, coba Kis. Membuat langkah-langkah sistematis dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Berpikir algoritmik atau algorithmic thinking. Thinking itu artinya berpikir. Berpikir algoritmik, membuat langkah-langkah sistematis yang terurut untuk menyelesaikan masalah. Seperti halnya ini tadi, ini harus berurutan jika kalian mau menjumlah, mengurangi, dan lain sebagainya. Harus runtut. Nah, elemen-elemen berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, yang keempat ada berpikir secara algoritmik. Sampai sini sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kenapa harus asah berpikir komputasi? Nyapo? Kenapa? Mengapa harus berpikir secara komputasional? Untuk menghadapi era
digital. Siapa di sini yang tidak pernah pegang HP? Pasti semua pegang HP. Siapa di sini yang tidak punya HP atau belum punya HP? Sudah punya semua. Ya, berarti kan sudah setiap hari entah itu lihat YouTube, entah itu masuk ke Google, entah itu mungkin di era sekarang ini di kelas 5 atau SD mungkin di kelas bawah sudah mengenal yang namanya TikTok, Instagram, Facebook, apalagi blog. Ada yang sudah pernah mengenal itu? Sudah mengenal itu? Sudah? Sudah. Punya akun-akunnya itu, contoh Instagram atau TikTok atau Facebook salah satunya. Semua sudah punya akun-akunnya? Sudah? Pasti isinya apa? Isinya apa yang kalian lihat? Mesti sing lucu-lucu, yang mungkin menghibur, seperti itu, ya kan? Apakah kalian pernah berpikir tentang pembelajaran di media sosial itu? Pernahkah kalian di dalam pencarian mencari berpikir komputasional itu apa? Pernah kalian mencari pencarian seperti itu? Pak Haris yakin tidak pernah. Siapa di sini yang pernah? Akan Pak Haris kasih ribet, tak kasih nanti pas waktu istirahat tak kasih uang jajan. Siapa yang pernah mencari atau di dalam pencarian media sosial itu mencari terkait pembelajaran? Tanya. Tidak pernah. Kalau tidak pernah, coba sekali-sekali kalian mencari di media sosial terkait pembelajaran yang itu sangat bermanfaat. Oke, kembali. Kenapa harus berpikir secara komputasi atau berpikir secara komputer? Gia, dibaca ya. Sebagai apa? Kenapa kalian itu harus berpikir secara komputasi atau komputer? Apa ya? Salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasi. Faisal, yang satunya apa Sal? Lokal. Lokal, yang satunya apa? Kenapa harus berpikir secara komputasi? Pak tadi bilang karena kedepannya kita itu akan semua mengacu pada era digital yang semua mungkin kalian membeli jajan itu iseng dodol robot. Kenapa harus berpikir secara komputasi? Yang pertama adalah keterampilan masa depan. Di masa depan, salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir secara komputasi, berpikir secara komputer. Yang kedua adalah dunia semakin digital, kecanggihan teknologi dan integrasinya dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Lanjut. Manfaat berpikir komputasi. Hidayah, coba dibaca apa manfaatnya jika kamu itu bisa berpikir secara komputasi atau berpikir secara komputer yang cepat, canggih, dan seperti halnya untuk kesalahan itu hanya mungkin tidak seperti kesalahan secara manual. Terus? Terus?
inovasi. Manfaat berpikir komputasi. Manfaat berpikir komputasi, pemecahan masalah yang lebih efektif. Pemecahan yang lebih efektif. Kok efektif? Karena berpikirnya secara cepat dan terukur. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengambilan keputusan yang lebih baik apa? Mengambil keputusan yang lebih bijak, diambil jalan cepatnya, tetapi dengan hasil yang terbaik, seperti halnya Google Map. Ya. Google Map ini mesti yang digulai jalur yang paling cepat, walaupun itu kalian nanti akan dilewatkan di tengah sawah, di tengah hutan yang itu sudah terintegrasi ke dalam Google Map. Yang selanjutnya, mempersiapkan diri untuk era digital. Mempersiapkan diri di era digital. Kalian sudah mempunyai HP semuanya. Pasti kalian sudah bisa mengoperasikannya dengan sangat lancar. Yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas. Kreativitas apa yang kalian tingkatkan dengan era digital ini? Contoh, kalian bisa berjualan online contohnya. Berjualan di apa? Contoh Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Dan itu menjadi kalkulasi di dalam matematika. Selanjutnya, coba dibaca yang keras B. Yang keras. Siap menerima tantangan? Siap menerima tantangan? Siap. Kalau siap, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bagaimana kamu menjelaskan proses membuat roti lapis kepada robot? Harus bilang tadi kan, di Jepang, Cina, di kota-kota maju yang lainnya pasti sudah menggunakan robot. Kalian pernah melihat di restoran yang melayani robot? Pasti pernah. Siapa di sini yang tidak mengenal robot? Siapa di sini tidak tahu robot? Yang laki-laki Pak Haris yakin. Cek ben wayah cilik dolanane robot, ya kan? Robot itu dibuat untuk apa? Untuk mempermudah, untuk menghibur, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya atau pekerjaannya. Bagaimana robot bisa dijalankan? Contoh, ada line managering. Berarti di sini kalau seumpama di sini ada line manager untuk robot, berarti robotnya itu berjalan sesuai garisnya. Yang kedua, ada robot menggunakan remote. Berarti dijalankan menggunakan remote, tetapi itu sudah lama. Sekarang tinggal menyuruh. Contoh, robot ambilkan roti lapis. Pasti robotnya tinggal roti lapisnya itu ada di mana. Contohnya roti lapisnya di situ, robotnya dari sini. Si Noval itu yang menyuruh, "Hei robot, ambilkan roti lapis di meja." Pasti robotnya akan menghadap ke sana terus mengambilkan. Jalannya juga seperti robot. Ora kaya menungso atau manusia, tidak seperti kita berjalan seperti ini. Tetapi kalau robot kan, ya umumnya robot, kalian sudah tahu robot kan, agak kaku. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Bagaimana kamu menjelaskan? Robot, contoh, jawaban robot, buatkan roti lapis.
Pasti robot mengambil roti, mungkin dikasih selai, nanti ditutup roti lagi, di atas roti lagi, di atasnya roti lagi itu dikasih daging, sayur, di atasnya ditutup roti lagi, mungkin seperti itu. Tinggal kode atau coding yang kamu masukkan ke dalam robot itu apa. Dan hubungannya pada matematika ini apa? Seberapa lama kalian mengatur pada robot itu setiap membuat roti itu berapa menit? Berapa lama? Atau berapa jumlahnya? Jadi robot itu harus bisa berhitung 1, 2, 3 sampai berapapun. Tergantung kode atau rumus yang kalian masukkan ke dalam robot tersebut. Jawabannya apa ini? Jawaban dengan memberikan petunjuk langkah demi langkah yang tepat, seperti ambil roti, oleskan selai, tambahkan buah, tutupi dengan roti. Itu semua harus dimasukkan rumusnya atau datanya atau sistemnya ke dalam robot. Sama seperti ini. Ini dekomposisi ini satuan itu harus kalian masukkan ke dalam otak kalian, puluhan, ratusan dan lain sebagainya. Kalau dari awal Pak Haris memasukkan dua ini, seumpama angka yang ini 700.000, tujuhnya ini Pak Haris masukkan ke dalam otak kalian sejak dini atau sejak kecil bahwa 7 ini adalah satuan, pasti sampai besar 7 ini satuan. Seperti halnya robot, kalau awalnya kita kasih kode atau sistem seperti itu, pasti sampai nanti juga seperti itu jika belum diganti. Kita lanjutkan ke tantangan yang kedua. Dibaca pal, sing banter pal. Sudah cukup. Sarapannya kurang oke, berarti kurang banter. Iya, yang keras. Inventaris yang tidak teratur merupakan masalah bagi sebuah toko. Bagaimana Anda dapat membagi masalah ini menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola? Inventaris yang tidak teratur merupakan masalah bagi sebuah toko. Bagaimana Anda dapat membagi masalah ini menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola? Apa sih inventaris toko ini? Contoh ini apa jenis barangnya, mungkin penempatan kasir, penempatan roti itu di mana, itu dinamakan inventaris. Inventaris yang tidak teratur merupakan masalah bagi sebuah toko. Dari roti ini, ya dalam pojokan ngono roti, di sebelah pojok sana itu baru selainya, ya kan jauh, ya kan? Pasti orang berpikir biasanya roti itu di sebelahnya ada selainya. Kalau mencari selai berarti di sebelahnya ada rotinya, ya kan? Kalau ada satuan berarti di sebelahnya itu pasti puluhan. Di sebelah ribuan pasti ada ratusan dan puluh ribuan seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengelompokkan itu secara teratur atau terstruktur. Jawabannya apa? Dengan membagi masalah yang rumit menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Dekomposisi membantu. Membagi masalah rumit ya seperti itu tadi. Contoh selainya di sana kok bisa rotinya di sini. Itu kan rumit. Orang pasti kalau akan membeli roti ambilnya roti di sini, ambilnya selai di sana. Kejauhan. Nah, kalau kalian berpikir dekomposisi terkait matematika, gitu, satuan yang gini, puluhan yang kono, kan kejauhan. Seharusnya puluhan dan satuan itu berdekatan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang terkait pemecahan masalah. Tentukan rute keluar yang paling efektif.
ini mengacu pada mungkin kilometer, meter, sentimeter, milimeter, dan lain sebagainya, atau mungkin pada waktu menit, detik, jam, dan lain sebagainya. Pak Haris ingin kalian pada menentukan rute ini kalian berkelompok, tidak usah berpikir. Pak Haris yang akan membagi kelompoknya. Karena apa? Karena kalau kalian ingin memilih kelompok pasti uduran, pasti lama. Tak buat mudah. Eza kesini. Eza. Habibie kesini. Pas di 4 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagaimana rutenya itu? Rumit apa tidak? Ini seperti Google Map. Jalannya rumit kalau tidak seperti itu, jauh pasti Google Map itu mencarikan yang alternatif yang lebih dekat, yang lebih efektif. Sudah dapat semua? Jika sudah dapat semua, tidak etis jika kelompokan kok kayak mengerjakan sendiri-sendiri. Silahkan balik bangku untuk bangku yang paling depan. Dibalik kursinya saja. Silahkan, sudah? Semua sudah? Sudah apa belum? Hah? Sudah? Kalau sudah, silahkan kalian diskusikan ke kelompok kalian untuk mencari rute yang paling tercepat, rute masuk dan rute keluar. Jadi rute masuknya itu di sini. Di sini ini rute masuk. Dilihat sini semua sih. Ini pintu masuk. Dan di pojok sini itu pintu keluar. Jika kalian sebagai Google Map pasti akan mencari pintu keluar yang lebih cepat. Coba kalian diskusikan kelompok kalian terkait pintu keluar itu, mana yang lebih efektif? Digaris, dicorek-corek, digaris tidak apa-apa. Nah, ini digaris kalian jalan. Nah, nanti yang akan dipresentasikan ke depan itu yang menurut kelompok kalian paling cepat, paling efektif.
Ada kesulitan? Apakah sudah menemukan rute tercepat menurut kelompok kalian? Sudah belum? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, sudah diselesaikan. Hari ini harus selesai dan salah satu kelompok kalian yang Pak Haris tunjuk, pokoknya tak tunjuk itu. Bisa nggak bisa, mau nggak mau, harus berani, harus pede, maju ke depan. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 1? Kalau sudah selesai, Pak Haris ingin kalian mempresentasikan di depan. Silahkan perlihatkan hasil kelompok kalian, hasil rundingan kalian bersama teman-teman kalian. Coba semua diperlihatkan. Sudah semua ya? Apakah sama semua? Kelompok 1 sama, kelompok 2 sama, kelompok 3 ada yang berbeda. Nah, berarti harus berdiskusi lagi. Nah, tak ambil yang sama-sama sih. Kelompok 3 silahkan berdiskusi, nanti dikumpulkan di depan jika sudah menemukan rute tercepatnya. Kelompok 1 apa 2 ya? 1 apa 2? Kelas 5 itu ganjil. 1 dan 2 itu yang ganjil angka 1. Berarti kelompok 1 saja. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 siapa? Siapa? Sudah? Sudah dipilih? Siapa? Kak Bibi. Silahkan maju Bi. Hasil kerja saya atau hasil kerja kelompok? Hasil kerja kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 1. Semua bisa dilihat hasil kerja kelompok 1. Menurut kalian kelompok 2 dan 3, apakah itu rute tercepat? Menurut kelompok kalian, apakah itu rute tercepat? Ya. Ya. Ya sudah. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk mengapresiasi. Karena apa? Bukan karena benarnya, bukan karena kepintarannya, tetapi lebih kepada percaya dirinya. Sudah semua? Kalau sudah silakan dikumpulkan, dijadikan satu saja. Dikumpulkan jadi satu berkelompok. Sudah ditulis ya nama kelompoknya? Sudah ditulis ya nama kelompoknya? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan di depan. Ini. Dikumpulkan jadi satu. Kelompok 3 sudah? Sudah ya? Jadi rumusnya atau metodenya itu sama seperti halnya Google Map itu tadi. Jika kalian ingin ke bandar,
Rute tercepatnya mana? Apakah lewat Gema, terus Tegalombo, terus naik lagi, ataukah lewat Watu Patok, terus lewat Desa Tumpuk, atau lewat ini terus sampai Bandar, ataukah lewat situ Padi, terus setelah Padi nanti Tanen atau Sono, setelah itu Jeruk, setelah itu Bangun Sari, baru Bandar. Pasti Google Map itu mencari yang paling terdekat, walaupun itu jalannya sulit. Tetapi kalau di perkotaan ada yang namanya garis-garis di map itu, ada warna-warna. Contoh merah berarti macet. Ada oranye. Nah, oranye ini apa? Berjalan lambat. Ada hijau berarti lancar. Jadi kalau kamu mau ke kota, di kota besar, Google Map itu pasti mencarikan rute yang paling mudah kalian tempuh, yang paling cepat kalian tempuh. Kalau sudah silahkan balik ke bangkunya masing-masing. Sebelum kita akhiri, Pak Haris ingin menguji pengetahuan kalian terkait pembelajaran hari ini. Pak Haris mempunyai lembar kerja. Untuk PR-nya nanti di akhir pembelajaran Pak Haris beritahu. Pak Haris beritahu untuk PR-nya, tetapi kalau ini untuk menguji kemampuan kalian terkait pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Kalau sudah, Pak Haris akan menjelaskan sedikit terkait cara mengerjakan lembar kerja yang sudah Pak Haris bagikan tadi. Ada angka seumpama 2, terus ada angka 3, ada angka 4 di sini, ada angka 5, ada angka seumpama 7. Pertanyaannya apa di situ? Urutkan angka dari yang paling terkecil berdasarkan angka acak yang ada dan dekomposisikan angka tersebut. Tempatkan angka-angka tersebut sesuai dengan apa yang diminta di soalnya. Kotaannya ada seperti ini. 1, 2, ini diurutkan dari angka terkecil. Seperti ini gambarnya. Berarti ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, terus ada angka 5, ada angka 6, ada angka 7. Penempatannya itu ditulis di bawahnya. Penempatan itu apa? Penempatan itu apa, Bi? Penempatan apa?
Nilai tempat. Nilai tempat pada bilangan ini, contoh seperti ini. Kembali ke awal pembelajaran tadi. Apa? Ada satuan, ada puluhan. Nah, 7 bertindak sebagai apa? Contoh, seumpama ini puluhan. Berarti 7 bertindak sebagai puluhan. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Yang benar 7 menduduki nilai tempat apa? Satuan. Dan selanjutnya dan seterusnya dan sebagainya. Sudah paham? Terkait pengerjaan lembar kerjanya sudah paham? Sudah? Kalau sudah silahkan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Diurutkan dari nilai yang terkecil. Dari yang terkecil itu dari yang paling kiri, kokono. Karena apa? Ini huruf atau angka umum, abjad umum, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab berarti dari belakang atau dari kanan. Karena ini pelajaran matematika ditulis dari sana. Jadi yang terkecil ditaruh di paling kiri. Kritis bingung? Dia bingung? Diperhatikan karena angkanya itu saling tumpang tindih. Tetapi yang membedakan apa? Angkanya mempunyai warna sendiri-sendiri, mempunyai warna masing-masing. Contoh angka 5 warnanya ungu, berarti di keseluruhan soal angka 5 itu warnanya ungu.
Semua bilangannya ada 6 atau angkanya itu jumlahnya 6 semuanya. Tadi sudah? Ya, sudah selesai? Belum. Lima menit lagi ya. Sudah ya? Sudah selesai? Iya? Tiga menit lagi. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Ya, yang belum silakan diselesaikan. Lagi, ayo kurang 1 menit.
ada. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, silahkan ditukar dengan temannya. Apakah pekerjaan teman kalian satu bangku itu benar? Silahkan ditukar dengan temannya. Bagaimana pekerjaan kalian? Pekerjaan teman sebangku kalian, apakah sudah benar? Apakah ada yang salah? Ada. Piye salah? Bagaimana salahnya? Ratusannya salah. Penempatan ratusan gimana? Loh, kok di belakang sendiri? Tingkis. Belakang sendiri itu apa? Satuan. Sudah, kalau sudah melihat, sudah kalian lihat punya teman sebangku kalian, silahkan dikumpulkan di depan. Dikumpulkan di depan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di depan. Sudah? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi, ibadah olahraga. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Terima kasih. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah apa kesimpulannya? Naura dibaca? Yang keras. Katanya masih semangat tadi. Nasional adalah keterampilan penting yang dapat dilatih dan diterapkan dalam berbagai situasi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Habibi, coba dibaca yang keras. Berpikir komputasional adalah keterampilan penting yang dapat dilatih dan diterapkan dalam berbagai situasi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Tepuk tangan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah berpikir secara komputasi adalah keterampilan penting yang dapat dilatih dan diterapkan dalam berbagai situasi, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dilatih dan diterapkan di dalam masalah. Kalian itu bisa dilatih untuk membuat robot, membuat aplikasi dan lain sebagainya.
Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah, cara membuat nasi goreng. Nasi goreng itu membutuhkan bumbunya ini. Cara memasaknya ini, setelah ini, setelah ini. Nah, seperti itu. Pengambilan keputusan itu contohnya kalian harus berani mengambil keputusan bahwa robot itu harus berjalan mundur seumpama. Berjalan mundur itu caranya bagaimana? Nah, jadi kalian harus berani mengambil keputusan tersebut. Dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi sama seperti halnya kalian sudah mempunyai handphone semua, sudah mempunyai media sosial semua, ya kan? Berarti kalian setidaknya atau sedikitnya sudah mengikuti perkembangan teknologi. Tinggal mengembangkan bagaimana teknologi itu bisa diterapkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari, atau bahkan bisa menghasilkan atau suatu penghasilan yang dapat membantu ekonomi kalian. Buktikan bahwa kalian itu di umur yang masih belia sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Kalian bisa dianggap mandiri. Itu saja pembelajaran dari Pak Haris dan masukan dari Pak Haris. Untuk PR-nya halaman 17. Matematika adanya hari apa lagi? Jumat minggu depan ya berarti. Nah, karena Jumat ini masih repot mengurusi perkemahan. Mau diadakan perkemahan itu masih repot. Repotnya bagaimana? Kan ada yang ikut kemah, ada yang tidak. Berarti sekolah itu melakukan persiapannya apa? Bisa kalian lihat setiap hari Bapak Ibu guru melakukan apapun yang berhubungan dengan perkemahan. Dan itu saja pesan dari Pak Haris. Silahkan habis ini pulang. Silahkan ketua kelasnya siapa? Dia dipimpin berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Langsung ganti baju, makan. Oke? Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.